Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai materi pada video pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita kerjakan hari ini akan mendatangkan manfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, pada video pembelajaran kali ini Bu Hurin akan memberikan materi mengenai pembahasan latihan menyimpulkan isi teks tanggapan. Bagi kalian yang ingin membaca teks utuhnya dalam situs aslinya, nanti bisa mengeklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Judul teks yang akan kita simpulkan ialah teks tanggapan mengenai NKCTHI atau film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yaitu judulnya NKCTHI Kritik Terhadap Kesedihan yang Terus Direpresi. Direpresi itu artinya adalah ditahan atau ditekan. Nah, paragraf yang pertama. Pernahkah kamu mengalami orang yang hampir setiap hari kamu temui ternyata sudah lama tidak benar-benar hadir dan bergandengan denganmu? Kamu berharap tidak pernah kehilangan dia, tetapi nyatanya kamu justru telah lama kehilangan sosok tersebut jauh sebelum kamu menyadarinya. Nah, ini penulisnya mengawali teks tanggapannya dengan paragraf seperti ini, mengajak pembaca untuk berdiskusi secara tidak langsung. Nah, dari paragraf 1 ini, pokok pikirannya ialah, pernahkah kamu kehilangan sosok seseorang bahkan jauh sebelummu menyadarinya? Seperti yang Bu Hurin jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, agar memudahkan kita untuk menyimpulkan isi teks, kita cari dulu pokok-pokok pikiran pada setiap paragraf. Nah, pokok-pokok pikiran tadi kalau digabung menjadi satu, itu nanti akan menjadi sebuah ringkasan. Dari ringkasannya itu nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari isi sebuah teks. Kemudian paragraf yang kedua. Kira-kira begitulah yang disampaikan Aurora atau Sheila Dara, anak tengah dalam keluarga yang diceritakan di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dari sekian banyak adegan yang disuguhkan dalam film produksi Visinema itu, adegan Aurora mengonfrontasi ayahnya Narendra atau Doni Damara adalah yang paling mengena buat saya. Ucapan yang hampir persis dengan yang Aurora lontarkan kepada ayahnya pernah saya ungkapkan seiring dengan tumpukan kekecewaan lainnya terhadap keluarga yang lama sekali saya diamkan. Nah, di sini penulis mendeskripsikan bahwa ada sebuah adegan yang hampir mirip dengan yang dialaminya, karena penulis juga mengalami apa yang dialami oleh Aurora ini. Dari paragraf ini, pokok pikirannya ialah hal itulah yang disampaikan Aurora di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dan paragraf yang ketiga, NKCTHI mengisahkan soal keluarga yang dipandang sangat harmonis, jauh dari masalah, punya relasi baik antara orang tua anak dan sesama saudara. Namun, ternyata ada duka dan luka di balik itu semua. Selama lebih dari 20 tahun, pasangan Narendra dan Ajeng atau Susan Bahtiar serta putra sulung mereka Angkasa atau Rio Dewanto menyembunyikan rasa berkabung atas kematian kembaran si putri bungsu Awan atau Rahel Amanda saat bayi. Alih-alih menceritakannya kepada anggota keluarga lain dan mencoba menerimanya dengan damai, Narendra memilih menyegel cerita duka itu. Di matanya, kesedihan atas kematian bayinya dulu adalah kesedihan terakhir yang boleh muncul dalam keluarganya. Di paragraf 3 ini, penulis mendeskripsikan isi dari film NKCTHI. Dari paragraf 3, pokok pikirannya ialah
NKCTHI mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terlihat harmonis, tetapi ternyata menyimpan duka mendalam, yakni kehilangan salah satu anaknya. Paragraf ini pokok pikirannya terdapat pada kalimat pertama. Paragraf yang keempat, sebagian orang boleh jadi mengambil pilihan serupa dengan Narendra ketika peristiwa menyakitkan dalam hidupnya terjadi. Namun, hal itu hanya akan menjelma bom waktu yang pada akhirnya akan meledak. Menurut pakar-pakar psikologi dan mindfulness, perasaan yang diabaikan bisa berujung pada rasa tertekan dan bukan mustahil membuat kita gagal berfungsi dengan baik dalam keseharian. Ada relasi juga yang dipertaruhkan akibat pemendaman emosi. Kita bisa melihat bahwa di paragraf ini penulis mencantumkan sebuah pendapat dari ahli, yaitu ahli psikologi dan mindfulness. Hal ini dilakukan penulis untuk mendukung argumennya agar lebih kuat. Kemudian dari paragraf 4 ini pokok pikirannya ialah hal yang dilakukan Narendra atau ayah Aurora, yakni mengabaikan kesedihan, akan berujung pada rasa tertekan. Kalau di paragraf sebelumnya pokok pikirannya ada di kalimat pertama, kalau di paragraf 4 ini pokok pikirannya ada di seluruh paragraf, bukan hanya di kalimat pertama ataupun kalimat terakhir. Paragraf yang kelima, lihat saja bagian cerita Aurora di NKCTHI. Ia rindu mendapat perhatian dari ayahnya yang tersedot ke awan begitu adiknya itu lahir. Saat kecil, ia bercerita kepada ayahnya soal pencapaiannya dalam kegiatan renang. Tapi respon sang ayah lebih berfokus pada awan. Beranjak dewasa, sikap abai dari ayahnya lebih Aurora rasakan. Di sini penulis juga masih mendeskripsikan alur dari film NKCTHI. Kemudian, pokok pikirannya ialah Aurora merasa diabaikan oleh ayahnya karena perhatiannya tersedot kepada awan adiknya. Paragraf kelima ini juga sama dengan paragraf yang keempat tadi, bahwa pokok pikirannya terdapat dalam semua kalimat di paragraf. Selanjutnya, paragraf keenam, pengabaian ini membuat hubungan ayah anak itu merenggang. Aurora jadi lebih banyak diam, menyendiri dan larut dengan karya-karya seninya di studio dan diajak hangout dengan saudaranya yang lain. Saat Narendra menyatakan alasan dibalik perilakunya terhadap anak-anak adalah rasa takut kehilangan mereka, Aurora bilang bahwa keluarganya sudah lama kehilangan dia. Pokok pikiran dari paragraf ini yakni pengabaian sang ayah membuat hubungan mereka merenggang. Ini juga masih menceritakan alur NKCTHI. Paragraf selanjutnya, sementara itu sikap protektif Narendra kepada awan berakar dari trauma kehilangan anaknya. Film NKCTHI menyampaikan duka itu tidak melulu termanifestasikan dalam air mata. Ia bisa tumpah dalam kemarahan, sikap protektif berlebih, kecemasan, kepanikan, sikap penyalahan, dan banyak hal lainnya. Di kehidupan sehari-hari, tidak jarang orang salah menduga bahwa seseorang menjadi pemarah ya karena memang dia seorang yang temperamental atau pernah mendapat didikan keras serupa saat lebih muda. Kalau dalam paragraf 7 ini, pokok pikirannya ialah film NKCTHI menyampaikan bahwa duka itu bisa muncul dalam berbagai bentuk ekspresi. Di sini penulis sudah mulai menghubungkan alur cerita dari film NKCTHI dengan fakta-fakta yang ada di kehidupan nyata. Paragraf yang ke-8. Secara umum, kebahagiaan sering dinilai sebagai hal utama yang patut orang-orang kejar. Konsekuensinya, perasaan lain dinilai buruk, dan hal ini menjadi akar sikap positif beracun atau toxic positivity, yang belakangan mulai sering muncul di aneka diskusi. Padahal, emosi tidak senantiasa mesti positif atau melulu bahagia. Mengutip Aurora, perasaan bukan sesuatu yang bisa diubah gampang macam memencet tombol on dan off. Manusia bukanlah robot. Dari paragraf ini, pokok pikirannya ialah emosi manusia tidak senantiasa harus positif atau bahagia terus-menerus. Sama seperti paragraf ke-4 dan ke-5 tadi, pokok pikiran paragraf ini terletak dalam
semua kalimatnya, tidak hanya di kalimat awal atau di kalimat terakhir. Paragraf ke-9. Seperti halnya emosi yang tidak melulu positif, situasi hidup seseorang pun tidak mungkin selamanya di atas. Ada waktu jatuh atau gagal, dan bagi teman angkasa dan awan, Kale atau Ardhito Pramono, kesedihan yang dirasa ketika jatuh itu ada gunanya. Ia membantu kita memanjat, dan begitu kita sudah di atas, kita dapat melihat horizon yang lebih luas dengan lebih baik. Tokoh inilah yang membantu Awan untuk terbiasa menerima hal-hal buruk di kehidupannya. Dari paragraf ini, pokok pikirannya ialah situasi hidup seseorang pasti mengalami naik turun. Selanjutnya, paragraf ke-10. Di samping kritik terhadap kebiasaan menekan rasa sedih secara berkepanjangan, NKCTHI juga memberi pesan bahwa sesuatu yang terabaikan bisa terlepas, sebagaimana sesuatu yang terlalu kuat digenggam. Tengoklah relasi Narendra dan Awan. Sebegitu inginnya Narendra melindungi Awan karena takut kehilangan lagi, putri bungsunya itu malah merasa tidak nyaman dan enggan mengikuti lagi perintah-perintah dia. Fokus terhadap keinginannya itu membuat Narendra lalai mendengarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan, tidak hanya Awan, tetapi juga anak-anaknya yang lain. Dari paragraf ini, kita bisa melihat bahwa penulis sudah mulai menyampaikan pendapatnya atau opininya mengenai alur cerita NKCTHI. Kemudian pokok pikirannya ialah NKCTHI juga memberikan pesan bahwa sesuatu akan mudah terlepas apabila diabaikan atau digenggam terlalu erat. Ini pokok pikirannya terdapat di kalimat pertama. Paragraf yang terakhir, kerap kali hubungan orang tua anak bersifat hierarki. Anak mendengar mau orang tuanya, mengikuti kemauan mereka yang sering ditempeli yang terbaik buat anak. Padahal, seiring perkembangan waktu, pola pikir dan kebutuhan relasi anak bertumbuh. Yang anak inginkan bukan lagi orang tua yang melindungi dan membimbing saja, tetapi juga sosok-sosok teman yang mau mendengar, memandang mereka sebagai sosok sepadan yang bisa mengambil pilihan bebas serta berpikir rasional. Dari paragraf yang terakhir ini, penulis menyajikan fakta-fakta di lingkungan sekitar yang ada kaitannya dengan alur cerita film NKCTHI. Nah, dari paragraf 11 ini, pokok pikirannya terdapat di kalimat terakhir, yakni yang diinginkan anak tidak hanya sosok orang tua yang melindungi, tetapi juga teman yang bisa mendengar dan memandang mereka sebagai individu yang bisa berpikir rasional. Kemudian, yang terakhir, simpulan teks tanggapan NKCTHI kritik terhadap kesedihan yang terus direpresi ialah film NKCTHI merupakan film yang menarik untuk ditonton, baik oleh kalangan remaja maupun orang tua karena menyuguhkan sudut pandang anak dan orang tua dalam sebuah relasi keluarga. Ini adalah simpulan yang bisa kita tarik dari teks NKCTHI kritik terhadap kesedihan yang terus direpresi. Sekian pembahasan mengenai latihan menyimpulkan teks tanggapan. Terima kasih sudah belajar hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya yang akan membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Sekian dari Bu Hurin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.